di kampung saya itu juga ada, bukan kampung saya sih, kampung sebelah saya gitu ya, itu ada ulama yang jualan tahlilan. Jadi kalau ada orang yang meninggal, dia langsung kasihin brosur atau yang semacam itulah gitu. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, kemudian keluarganya mau tahlilan, Pak, Ibu, maaf, ini kalau mau tahlilan ada tarifnya. Kalau 15 juta, ini yang hadirnya sekian orang untuk membacakan, kemudian ininya sekian, berapa hari dan sebagainya gitu. Ada yang paket 40 juta, ini orangnya yang datang sekian, tahlilannya sekian hari dan sebagainya. Itu ada kejadian seperti itu. Bahkan salah satu kawan saya itu bercerita, ceritanya unik. Jadi ada bapak-bapak yang memang maaf ya, sekarat gitu, mau meninggal dunia gitu. Kata dokter, ada sih peluang untuk bisa menyembuhkannya, yaitu dengan operasi, tapi kemungkinannya 50-50 gitu. Nah, keluarga itu langsung berembuk dan mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan, daripada 50-50 operasi seperti itu, mendingan uang yang memang sudah ada itu, daripada dialokasikan buat operasi, mendingan dialokasikan, ya udah pasrahkan saja beliau meninggal ini karena ada jatah uang untuk tahlilan, karena biaya tahlilan itu sangat mahal gitu. Nah, itu ada ulama, dalam tanda kutip ya, ulama-ulama yang jual paket itu gitu. Ternyata pas saya cek di Google, ternyata di Malaysia juga banyak yang seperti itu, paket tahlilan sekian, paket tahlilan sekian. Nah, itu kan dapat keuntungannya yang sangat luar biasa, tapi dari membuat atau dari jual beli agama gitu. Kan tahlilan itu sebenarnya adalah budaya masyarakat Nusantara yang bisa saja dicocokkan dengan Islam, bisa saja tidak dicocokkan, tapi itu adalah budaya masyarakat Nusantara. Nah, ya gak jadi masalah kalau tahlilan itu misalkan budaya masyarakat Indonesia yang dicocokkan dengan Islam, itu bisa saja. Tapi kalau misalkan sampai dipaket-paketkan seperti ini, paket 30 juta, nanti tahlilannya sekian hari, paket 50 juta, nanti tahlilannya sekian hari, yang datang adalah sekian ribu orang dan sebagainya, itu benar-benar keterlaluan. Tapi ada yang seperti itu. MUI, di mana MUI? MUI itu, saya mohon maaf ya, tapi silakan cek aja. MUI itu seringnya menggelandang orang-orang kecil gitu. Jadi menggelandang YouTuber, TikTokers yang kecil gitu. Itu bisa sama mereka ditangkap penistaan agama dan sebagainya. Tapi kalau yang labelnya ustadz, yang labelnya ulama gitu, apalagi yang kaya raya, itu senyap sama sekali, gak ada. Ya silakan ditanggapi lah. Tapi ada yang seperti itu, ada ulama yang jual beli itu, atau ada konteks ulama yang lain yang jual beli agama. Tapi jadi ada misalkan gini nih, teman saya adalah seorang pengusaha, bukan teman saya, temannya teman saya adalah seorang pengusaha, kemudian bangkrut. Nah, karena bangkrut, dia langsung menghubungi seorang dari dunia entertainment, infotainment yang kayak gitu, yang ahli gimmick. Kemudian dia mau jadi ustadz. Nah, sejak saat itu dia gimmicknya jadi ustadz. Jadi ke TV nasional, ke radio, ke mana-mana itu dia jadi ustadz gitu. Jadi lengkap, udah ada sorbannya, udah ada apanya, kemudian ngomongnya harus seperti apa dan sebagainya, dia rancang, dan akhirnya beliau menjadi sukses. Jadi sukses sebagai ustadz. Ada yang seperti itu dadakan gitu ya. Ya gak apa-apa sih kalau misalkan semua informasi yang dia sampaikan juga baik-baik saja, ya tidak jadi masalah. Cuman maksud saya, apa ini termasuk komersialisasi agama gitu atau apa, silahkan tulis di kolom komentar. Terus ada contoh lagi kasus ulama jenis yang lain ya, yaitu ulama yang suka ngeruqyah. Labelnya sih anggap saja ruqyah syariah gitu ya, kemudian dikasih sorban, dikasih jenggot, apa segala rupa, kasih gamis dan sebagainya. Tapi pas ngeruqyah bacaannya aneh-aneh gitu ya, kemudian kasih konsultasi juga yang aneh-aneh gitu, kemudian bahkan ada pasiennya itu yang sampai muntah darah gitu, kesurupan apa dan sebagainya gitu. Kan dalam Islam tuh Nabi kalau bikin ruqyah-ruqyah kayak gitu nggak ada kesurupan-kesurupannya, apalagi interaksi dengan jinnya gitu ya, ngobrol dengan jinnya, aing mau. Nah, ya, kayak gitu gak ada ceritanya seperti itu. Ruqyah mah ya baca Quran saja baraya, kemudian sampaikan kepada ya si pasiennya itu untuk segera lekas sembuh, doakan dia untuk hal-hal yang terbaik, ya seperti itu saja. Dan gak ada cerita-cerita yang lebih dramatis dan bombastis gitu yang cocok untuk dimasukkan ke dalam media televisi atau di depan kamera, ya gak ada cerita-cerita yang seperti itu, kecuali adalah kasus-kasus yang sangat kecil gitu ya. Kebanyakan kan itu sebenarnya adalah trends gitu. Tapi itu kalau misalkan baraya sekarang lagi bangkrut gitu, terus susah untuk mendapatkan pekerjaan, baraya nyamar aja jadi seperti itu, tinggal pakai sorban, panjangin jenggot, kemudian baraya ngaku bahwa baraya bisa ngeruqyah dan sebagainya, dan dengan sedikit kemampuan hipnosis itu baraya bisa membuat orang-orang jadi kesurupan kayak gitu, terus dapat uang dari situ. Lumayan, baraya itu gede. Jadi bisnis yang berbasis agama itu enak banget gitu ya. Atau ada yang lain lagi, ulama-ulama yang ngaku sufi, yang ngaku tarekat,
yang ngaku dapat makrifat, yang ngaku dapat karomah apa segala rupa gitu. Terus dia suka ngeramal, Anda itu sebenarnya begini ya, oh iya begini, nah, gitu ya. Nah itu juga ya, kalau misalkan baraya mereka yang ngaku tasawuf itu, kalau misalkan bikin pengajian itu luar biasa, itu dapat keuntungannya yang sangat luar biasa gitu. Tapi pengajiannya itu bukan pengajian belajar agama Islam gitu, bukan belajar peradaban, bukan belajar tentang hal-hal yang bermanfaat gitu, tapi belajar wirid yang aneh-aneh gitu. Terus di kuburan itu sampai sampai solawatan, sampai tahlilan, tapi gimana gitu dengan gerakan-gerakan yang aneh gitu, bahkan ada yang parkur dari sini. emang ajaran agama Islam seperti itu, tapi di kuburan banyak sekali sampai yang kayak gitulah, dengan bacaan-bacaan yang aneh. Itu setiap bikin event event tahlilan semacam itulah, atau event solawatan yang seperti itu dapat uangnya luar biasa. Bahkan banyak di antara mereka yang minta sedekah, tapi minta sedekahnya itu maksa gitu, karena nanti kan dapat barokahnya juga jauh lebih besar gitu. Jadi kalau kamu misalkan ikutan ritual yang seperti ini, nanti semua santet pelet yang kena sama tubuh kamu itu akan hilang, nanti kamu akan dapat rezeki sekian-sekian. Kalau kamu mengamalkan wiridan sekian-sekian, nanti kamu dapat ilmu kekebalan apa segala rupa, ya itu dijualin segala rupa yang kayak gitu. Ya tinggal cukup pakai sorban aja udah selesai baraya. Baraya kenal kan yang kemarin viral itu, yang rambut yang gondrong itu kan, yang berantem sama pesulap merah. Ya kan Quran nggak bisa, apa nggak bisa gitu, tapi kan bisa jadi dapat uang yang sangat besar gitu dengan buka padepokan atau pesantren atau yang semacam itu, dan menggiurkan. Makanya sekali lagi saya saranin buat baraya yang bangkrut, yang jatuh miskin, yang semacam itu, baraya bisa cobalah bisnis di dunia yang jual-jual atau yang mengeksploitasi agama itu. Insya Allah baraya akan dapat keuntungan yang sangat luar biasa gitu. Ini mah jadi ya, ulama gadungan ya memang disebut ulama gadungan ya nggak apa-apa, tapi kan pengadilannya di akhirat bisa. Jadi nanti baraya menjelang mati tobat duluan gitu. Nah sekarang dapat keuntungannya aja yang besar gitu. Iya, tapi banyaklah kejadian-kejadian yang seperti ini. Ada ulama-ulama gitu yang nyuruh, jadi yang bikin pesantren, kemudian nyuruh anak-anak pesantrennya itu adalah naik mobil, baca sholawatan, pakai toa pelan-pelan, minta sumbangan ini itu gitu ya. Terus bikin video di YouTube, short video gitu ya, menampilkan bahwa pesantrennya itu kumuh, pesantrennya itu jelek, mushaf Qurannya banyak yang udah rusak. Kemudian ada anak-anak kecil yang di situ sedang berdoa ya, yang semacam itu, yang minta bantuan dan sebagainya gitu ya. Nah, kita juga belum tahu, ini mah bukan menuduh gitu ya, tapi kan banyak juga ada laporan juga yang ternyata yang seperti itu tuh digunakan untuk hal-hal yang lain, bukan untuk pendidikan pesantrennya gitu. Banyak yang seperti itu gitu. Ya kalau misalkan mau bikin pesantren, mau apa ya, kaya duluan, tajir duluan, kan prinsip dari pesantren itu kayak gitu. Si kiainya punya harta kekayaan yang melimpah, kemudian dikelola bareng-bareng sama santri, maka makan, minum, beristirahat, mengaji, semuanya ada dalam satu ruang lingkup yang sama, kan begitu ya. Nah, ini kalau misalkan pesantrennya nggak punya, terus bikin aja yayasan, kemudian bikin pesantren, kemudian minta donasi ke sana ke sini untuk menghidupi orang-orang yang mengaji itu, tapi juga untuk menumpuk harta kekayaan sendiri. Makanya saya pernah itu mengajar di yayasan Islam gitu. Gurunya dibayar sangat murah, beneran sangat murah, tetapi pemilik yayasannya itu naik mobil kemana-mana gitu, sekolahnya juga besar, sekolahnya tinggi gitu, tapi si guru-gurunya hidup dalam kenestapaan gitu. Ya itu karena itu. Jadi kalau misalkan ada sumbangan, ada apa, ya disortir dulu. Kalau yang gede-gede itu adalah buat pemilik yayasannya, kalau yang kecil-kecil ya enggak. Tapi intinya itu balik lagi, itu adalah untuk agama gitu, untuk apa. Jadi kalian disekolahin di sini itu adalah untuk bla 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 bla, kalian gratis kan? Ya gratis karena dapat sumbangan dari sana sini, mereka mintanya berdasarkan yayasan, tapi sebagian besar itunya adalah untuk pembinanya gitu. Ya banyaklah cara-cara seperti itu. Tapi intinya mah sekali lagi, ini mah apa ya, saran lah buat baraya yang mau bangkrut atau yang sudah gak punya uang dan sebagainya. Baraya bisalah dengan mudah jualan agama gitu, karena banyak sekali. Baraya nggak harus hafal Quran, nggak apa-apa. Baraya nggak hafal dalil juga nggak apa-apa. Banyak kan ustadz yang kayak gitu. Baraya nggak bisa baca Quran, nggak bisa Arab gundul juga, ya nggak apa-apa. Tinggal beli orang yang ahli gimmick segala rupa, itu bisa selesai seperti itu gitu. Itulah sebabnya di Indonesia gelar doktor itu sedikit, dan sebagian besar dari yang gelar doktor itu adalah gelar doktor di jurusan agama, karena cuannya sangat menggiurkan. Mereka nanti mau menista agama, mereka nanti mau menghujat agama, mau membuat agama ini menjadi keruh, menjadi agama itu menjadi mencekam, menjadi sering menghujat, menjudge dan lain sebagainya. Yaitu kan gara-gara ulama-ulama gadungan yang seperti itu kan.
Dan insya Allah aman. Jadi maksudnya gini Baraya, kalau Baraya jadi PNS kan aman, susah dipecat gitu kan, susah di apa, banyak tunjangan gitu kan, tapi kan gajinya kecil, 5 jutaan, 10 jutaan gitu ya. Ya gitu yang udah yang berapa gitu. Nah, tapi kalau misalkan Baraya jual beli agama, itu Baraya gak mungkin dipecat. Jadi saya mengkritik sedikit aja, mereka langsung habis-habisan gitu, nyerangnya itu gila-gilaan, bisa sampai menteror, bisa sampai apa gitu kan. Jadi mereka melakukan kesalahan apapun pasti dibelain, mereka merusak agama seperti apapun pasti dibelain gitu. Jadi Baraya juga kalau misalkan gabung ke mereka pasti dibelain gitu. Jadi tenang-tenang aja. MUI nggak akan ngapa-ngapain Baraya, percayalah. MUI itu hanya ya sampai sejauh yang kita ketahui ya, kita belum mengenal ada MUI itu yang misalkan melawan ulama yang menyesatkan atau apa kayak gitu, ya dibiarkan aja, biasa-biasa aja gitu. Kecuali yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil ya mereka beranilah bertindak. Tapi kalau misalkan yang sudah punya masa besar dan sebagainya ya mereka diam aja. Gitu nggak sih? Ya kalau misalkan enggak syukur, kalau enggak gitu syukur gitu ya. Tapi sejauh ini yang kita lihat fenomenanya memang begitu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bahas dunia pesantren lagi. Ada sebagian orang, saudara-saudara semuanya, yang sepertinya punya sudut pandang bahwa seorang kiai, seorang ahli agama, seorang ustadz itu harus hidup miskin, hidup dalam keterbatasan. Kalau mereka itu hidupnya kaya raya, mobilnya mewah, bajunya bagus, dicurigai itu hasil memperkaya diri, menggunakan atau memanfaatkan uang para santri. Ketika mereka dikasih amplop, dicurigai itu isi amplopnya itu digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Jadi ustadz itu dalam mindset sebagian orang harus hidup miskin. Padahal ustadz, kiai, dan semacamnya itu punya peranan, sekali lagi seperti yang pernah saya sampaikan, untuk membangun moralitas bangsa. Bukan hanya moralitas, tapi juga intelektualitas. Karena di pesantren kita tidak hanya disuguhi oleh asupan spiritual, kita diajak sholat, diajak berzikir, dan seterusnya, tapi kita juga diberikan asupan intelektual, diajarkan ilmu-ilmu keislaman yang beraneka ragam. Kiai itu manusia normal, dia punya keluarga, dia punya waktu yang harus kita hormati, dan dia punya jasa terhadap kita karena membimbing sesuatu yang mendasar dalam kehidupan kita, yaitu akhlak dan ilmu tentunya. Nah, kalau kita menggunakan logika yang sehat, orang-orang yang punya peranan besar dalam membangun moralitas negara, moralitas sebuah bangsa, dan moralitas itu penting gitu ya dalam kehidupan kita, harusnya sih kita tempatkan dalam posisi terhormat. Harusnya gaji mereka itu paling besar karena mereka mengatur sesuatu yang paling mahal dan paling berharga dalam hidup gitu loh. Itu ilmu dan akhlak, agama. Kecuali kalau Anda memandang agama sebagai sesuatu yang tidak berguna, ya tentu kita bisa berdebat apakah agama berguna atau tidak, tapi faktanya menunjukkan bahwa para kiai itu punya peranan yang tidak kecil dalam mendidik bangsa kita sebagai bangsa yang religius gitu ya. Nah, tapi sayangnya itu tadi, ada orang-orang yang ya besar kemungkinan sih karena ada rasa iri ya. Mereka tidak ingin tuh orang-orang itu tuh hidup dalam kekayaan dan kemewahan. Saya tidak memungkiri ada tokoh-tokoh agama yang boleh jadi memang mereka itu punya kecenderungan untuk memperkaya diri, untuk pamer, dan seterusnya. Tapi kita jangan menutup mata dari fakta lain bahwa banyak di luar sana kiai-kiai yang kaya raya karena mereka punya usaha sendiri. Bukan karena memanfaatkan uangnya para santri. Itu fakta. Ada kiai-kiai yang punya sawah banyak dan mereka penghasilannya dari situ. Bukan dari uangnya para santri. Ada kiai-kiai yang ketika dia menggunakan barang mewah, menggunakan handphone atau kendaraan mewah, bukan karena kemauannya kadang-kadang, tapi karena dikasih sama jemaahnya yang baik hati. Dan para jemaah itu memberikan sesuatu kepada kiai itu dengan kerelaan, bukan karena paksaan. Dengan keikhlasan, bukan karena spirit perbudakan. Gimana? Jemaah mau ngasih, masa mau kita tolak? Saya terus terang pernah mengalami itu. Dikasih jam tangan mahal, masa mau saya tolak? Nanti kalau kita tolak, orang anggapnya nggak menghormati pemberian dong. Serba salah kan? Itu fakta, memang ada. Kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang diberikan sesuatu
yang katakan mahal bukan karena dia mengusahakan itu, tapi karena dikasih sama orang yang simpatik sama dia, sama jemaahnya. Jadi apa masalahnya? Masalahnya adalah buruk sangka. Bukan soal orang-orang yang jualan agama. Coba deh berpikir secara lebih jernih lagi. Coba Anda kunjungi pesantren-pesantren itu. Jangan hanya melihat di media massa saja, di media sosial saja. Coba Anda lihat kehidupan pesantren secara lebih dekat dan amati itu dengan kepala dingin, dengan sudut pandang yang objektif. Bener nggak sih kiai itu pada jualan agama? Setahu saya orang jualan agama itu kalau dia mengkhianati agamanya demi kepentingan pribadinya. Fatwanya dibeli sama penguasa, ayo fatwakan ini, padahal itu salah. Tapi ditampilkan sebagai sesuatu yang benar demi, dua tanda kutip, menjilat penguasa. Itu namanya menjual agama. Dia menampilkan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar. Udah tahu salah, tapi difatwakan benar. Hanya karena ingin mendapatkan tempat di sisi penguasa. Boleh itu dibilang sebagai penjual agama. Orang yang menjual agama itu kalau dia menjadikan agama sebagai jalan untuk mempermulus kepentingan pribadinya saja. Adapun orang mengajar, dia menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, dia kuliah bertahun-tahun. Ada orang mengapresiasi waktunya, dikasih amplop. Itu budaya kita di Indonesia. Di negeri lain mungkin nggak ada, tapi itu bagian dari kearifan lokal kita. Menghormati waktu. Ada guru ngaji, ngajar ngaji Quran, kita kasih amplop sebagai simbol terima kasih kita atas waktu yang dia luangkan. Bukan memperjualbelikan ayat Tuhan, atas waktu yang dia berikan. Ketika guru ngaji ngajar, waktu yang dia gunakan buat ngajar itu bisa dia gunakan untuk keluarganya, untuk anaknya. Dikorbankan waktu itu untuk anak Anda, mendidik anak orang lain. Apa salah kalau kita mengapresiasi sesuatu itu dengan tradisi yang kita kenal di negeri kita? Nggak ada yang salah. Yang salah mungkin adalah mengkomersialisasi secara berlebihan. Itu baru mungkin bisa kita katakan jualan agama. Adapun orang mendapatkan haknya secara layak atas waktu yang dia berikan. Apalagi kiai-kiai besar. Bagi saya kiai-kiai besar itu yang punya pesantren-pesantren besar, itu mereka sangat berhak mendapatkan imbalan besar dari kita. Meskipun kadang-kadang mereka nggak mengharapkan itu, kiai-kiai besar itu. Tapi poinnya adalah kita sebagai bangsa yang terdidik ini harus bisa belajar menempatkan orang sesuai dengan makomnya, sesuai dengan posisinya. Di negeri kita ini kadang-kadang dibalik. Orang yang menggelut di dunia hiburan mendapatkan tempat yang istimewa, bayarannya besar-besar. Giliran guru-guru yang betul-betul mendidik bangsa dan pendidikan itu penting bagi kemajuan negara kita, itu malah diabaikan, malah disepelekan, malah profesi itu cenderung dihindari karena gajinya kecil. Terus kapan kita menjadi bangsa yang maju? Kalau kita punya mindset, guru itu harus miskin, guru itu harus melarat, harus terbatas. Kapan kita menjadi bangsa yang bisa menghormati orang-orang yang memang seharusnya ditempatkan secara terhormat? Karena dia menekuni sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat dan manfaatnya sangat besar untuk bangsa kita. Ilmu itu saudara, itu asas dari kemajuan. Ilmu itu adalah asas dalam kita beribadah, dalam kita bermuamalah, membangun negara, membangun bangsa. Semua mengharuskan adanya ilmu, dan ilmu saja tidak cukup. Anda lihat bangsa-bangsa di luar sana, orang-orang barat, orang-orang Eropa, mereka maju secara saintek. Tapi ketika moralitas itu rapuh, apa yang terjadi? Ya, Anda sih bisa baca sendiri fakta-faktanya. Ilmu saja tidak cukup untuk dijadikan jalan dalam konteks membangun peradaban. Tapi harus ada moral di sana, harus ada akhlak. Ilmu yang tidak dibingkai dengan akhlak dan keimanan itu seringkali menjadi malapetaka. Tapi ketika ilmu dibingkai dengan akhlak yang baik, dari situlah kita bisa membangun manusia dengan cara yang sebaik-baiknya. Karena itu mari singkirkan mindset bahwa pengajar itu harus miskin. Pengajar itu harus melarat. Kecuali kalau Anda
merasa nyaman dengan cara berpikir orang-orang yang terbelakang. Orang-orang terbelakang itu tidak pandai dalam menghormati orang lain. Orang-orang yang terbelakang itu cenderung memandang remeh pendidikan. Orang-orang yang terbelakang itu memandang kemajuan sebuah negara itu dari aspek materialnya saja. Lupa bahwa kemajuan material, kemajuan dari sudut ekonomi, stabilitas politik, itu tidak ada maknanya ketika moralitas sebuah bangsa itu rapuh. Dan para kiai, para ustadz, para guru itu hadir untuk meningkatkan dan memaksimalkan sisi yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai bangsa itu. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi kalau seandainya golongan yang punya peranan besar dalam membangun intelektualitas dan spiritualitas bangsa kita itu tidak mendapatkan haknya secara layak. Lihatlah apa yang terjadi. Lihatlah bagaimana ketika pendidikan dikesampingkan dan kita lebih mendahulukan dunia hiburan, lihatlah apa yang terjadi dengan bangsa kita. Dan Anda lihat negara-negara maju di luar sana bagaimana mereka memperlakukan para guru itu. Itu cukup bisa dijadikan kaca perbandingan bagi kita yang selama ini punya mindset terbelakang. Kenapa orang-orang yang menekuni dunia pendidikan itu harus hidup miskin, dan ketika mereka kaya, justru kita mempersoalkan kekayaan mereka. Bukankah mereka itu sangat layak karena mereka menekuni sesuatu yang memang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita?